Oke, halo guys. Jadi beberapa waktu yang lalu saya ketemu dengan teman saya dan dia ngajakin saya buat gabung di bisnisnya. Dan dia bilang gini, "Deh, gue punya bisnis baru dan ini bagus banget." Oke, by the way ya, ini MLM nih yang dikata nih MLM. Dan dia bilang, "Ini MLM nih bagus banget. Nih jualan produknya bagus segala macam. Ini peluangnya luar biasa. Banyak yang butuh, bonusnya juga bagus. Lu cuma tinggal ngajak teman-teman lu aja. Nanti kita akan bantu semuanya. Pokoknya template lah, template apa namanya jualan MLM." Saya nggak ada masalah dengan MLM manapun, buat saya MLM itu sangat bagus banget, apalagi kalau misalnya kita sebagai creator-nya ya, sebagai business owner-nya ya, bukan cuma sebagai yang menjalankan aja. Kalau kita bisa create our own MLM itu keren banget, dahsyat banget. Dan saya nggak ada masalah sama sekali, tapi yang menarik adalah ketika banyak orang yang mengajak saya berbisnis dan mengatakan ini bisnis bagus banget, entah itu MLM, entah itu yang dijual sebagai konvensional dan apapun, pasti bahasanya adalah ini bisnis bagus banget, ini peluang bagus, ini lu nggak boleh lewat, ini keren banget. Nah, saya ciriin kalau saya ngobrol dengan teman-teman saya yang merupakan para pengusaha-pengusaha besar, mereka nggak pernah sekalipun mengatakan, "Deh lu gabung aja di bisnis gua, ini bisnis bagus banget, ini peluang segala macem." Saya punya teman yang bisnisnya batu bara cukup besar di Indonesia dan dia nggak pernah sekalipun bilang, "Deh lu gabung aja nih bisnis batu bara bagus banget." Dia nggak pernah ngomong kayak gitu. Saya punya rekan bisnis, partner bisnis yang juga punya dan dia juga punya bisnis sendiri yaitu software house, dia nggak pernah bilang, "Dia lu gabung aja coba di bisnis software house ini bagus banget, ini peluang segala macem." Maksudnya apa? Kenapa saya cerita seperti ini? Karena gini, pada dasarnya ya, semua bisnis itu bagus. Jadi buat orang yang udah paham dengan bisnis, dia nggak akan bilang bisnis dia bagus, karena dia paham bahwa semua bisnis bagus. Mau bisnis apa ya, minimarket, retail, bisnis F&B, bisnis perhotelan, properti, segala macam itu bagus. Jadi nggak ada lagi yang, kalau orang-orang udah pengusaha yang udah gede, mereka mereka nggak akan bilang, "Deh lu bisnisnya aja nih bagus segala macam." Enggak. Karena ya balik lagi, semua bisnis itu bagus adanya. Tapi ketika saya bilang semua bisnis bagus, kenapa 9 dari 10 bisnis pada akhirnya gulung tikar? Kenapa? Karena yang menjalankannya yang tidak sebagus bisnisnya. Seperti itu. Jadi yang membuat bisnis ini oke atau enggak sebetulnya adalah the man behind the gun-nya. Orangnya bagus atau enggak. Ketika orangnya oke, ketika orangnya dahsyat, maka bisnis apapun jadi sukses. Ternak lele juga bagus kok gitu. Ternak lele juga bagus. Mau apa namanya nanam singkong juga bagus. Mau bisnis apa? Apa namanya bisnis ojek itu lihatnya Gojek valuasinya udah sampai puluhan triliun. Bagus. Kenapa? Karena the man behind the gun-nya powerful banget, the best. Jadi kalau misalnya ada yang nawarin saya dan bilang, "Deh, ini ada peluang bisnis bagus." Oke, saya akan denger, saya akan dengerin gitu ya. Out of my respect saya akan dengerin. Tapi kemudian apa namanya, bukan berarti kalau saya tidak menjalanin itu artinya saya meninggalkan apa namanya, melewatkan kesempatan, bukan. Jadi ketika saya mau partner sama orang, saya nggak pernah lihat bisnisnya apa. Oke, of course saya lihat bisnisnya, tapi utamanya bukan bisnisnya yang menentukan apakah saya mau join atau enggak, tapi orangnya. Saya berpartner dengan siapa, siapa yang track record dia seperti apa. Karena dari pengalaman saya ya bertahun-tahun berkarir sebagai seorang entrepreneur, ya saya udah mengalami banyak sekali partnership. Ada partnership yang dari awal udah shitty juga ada, yang dari awal udah busuk juga ada gitu loh. Yang kemudian partnership yang akhirnya langgeng juga ada. Partnership yang awalnya kelihatannya oke tapi ternyata busuk juga ya ada gitu loh. Udah pernah ketemu, udah ketemu macam-macam. Yang dari awal niatnya nipu ya juga ada gitu loh. Jadi eh, bisnis yang bagus itu dijalankan oleh orang yang bagus gitu aja. Kalau orang yang nggak bagus, bisnis apapun ya akan jelek juga jadinya. So nanti kalau misalnya at one point misalnya ya kita ketemu gitu ya, ngobrol ya, mau ngajak saya bisnis, please, you're very welcome untuk pitch ke saya bisnis apapun yang kamu jalankan. Saya sangat respect dengan orang-orang yang berentrepreneur yang mencoba menjalankan bisnisnya dari nol. Saya sangat respect. Tapi kalaupun nanti kemudian saya akhirnya nggak bergabung dengan bisnismu, ya itu bukan berarti bisnismu jelek, nggak. Simply ya saya ngomong apa adanya. Saya belum melihat kamu sebagai seorang yang siap untuk kita berpartner, atau misalnya dalam kondisi yang positif gitu ya,
Saya nggak ngelihat bagaimana saya sebagai partnermu akan bisa memberikan nilai tambah. Misalnya, contohnya, kamu ngajak bisnis batu bara. I have no idea about batu bara. Nggak ngerti saya, dan saya juga belum ada rencana untuk masuk ke batu bara dalam waktu dekat gitu ya, karena saya nggak ngerti, karena saya ada di bisnis energi terbarukan. Jadi kalau misalnya saya masuk ke batu bara tuh kayak kayak peperangan idealisme gitu kan. Jadi saya belum ada ke sana. Jadi dan jangan berpikir bahwa wah Pak Gede melewatkan kesempatan. I don't give a shit about melewatkan bisnis, karena uh, bukan itu filosofi saya dalam berbisnis gitu. Jadi saya nggak harus mengambil semua kesempatan yang ada. Bahkan, nah ini inti dari video ini, orang yang sukses itu adalah orang-orang yang kemudian bisa say no kepada 9 opportunities sehingga dia bisa mengambil satu opportunity yang benar-benar bagus. Dia akan fokus kepada satu opportunity dan bikin itu sukses, dan sebagai harganya dia harus bisa bilang 9 no kepada opportunity yang lain, karena dia paham bahwa semua opportunity itu bagus, tapi tergantung apakah dia bisa fokus di dalam satu yang akan dia bikin gede atau enggak. Learn to say no. Karena along the way, ketika kamu lagi growing bisnisnya, akan ada 100 orang yang datang kepada kamu menawarkan bisnis yang semuanya bagus, dan kalau semua kamu iyain, kamu akan kehilangan semuanya. Binder, saya pernah ada di sana, saya pernah mengalami itu. Saya juga pernah karena FOMO gitu ya, FOMO ngerti ya, fear of missing out, akhirnya saya ambil ini, ambil karena saya pikir oh ini kayaknya bagus, saya takut ketinggalan kereta, saya takut kehilangan kesempatan, dan akhirnya semuanya nggak jalan. Ya akhirnya yang ada apa, duitnya aja yang habis, ketipu sana ketipu sini, ya udah. Nah makanya learn to say no. Hanya yes kepada yang kamu tahu kamu bisa kontrol, hanya bilang yes kepada yang kamu udah paham benar, dan hanya katakan yes kepada orang yang benar-benar kamu percaya. Kepada orang-orang yang kamu percaya, yang dia benar-benar amanah dengan bisnisnya. Banyak orang yang kelihatannya amanah, tapi setelah itu kamu kasih duit, yang ada dia ganti jam, dia ganti handphone, dia pindah tempat tinggal yang bagus, ganti mobil, bisnisnya nggak ada. Been there, done that. Saya nggak mau kamu mengalami itu. Oke, mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Jangan lupa like video ini kalau kamu ngerasa video ini bermanfaat. Dan juga share video ini kepada teman-temanmu, karena saya yakin banget ada banyak banget orang di luar sana yang harus mendengarkan apa yang saya share dalam video ini. Dan subscribe YouTube channel ini, karena setiap hari, sekali lagi, setiap hari saya akan share tentang ilmu-ilmu yang akan bikin kamu makin pinter dan naik level. Thank you, sampai ketemu lagi di video berikutnya.